Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy Dwinata di channel YouTube saya kita semua, Raya Hobi dan Bisnis. Beberapa hari lalu saya sempat membaca autobiografinya Elon Musk ya, dan luar biasa banget. Banyak hal-hal yang bisa dipetik dari Elon Musk ini. Pertama, Elon Musk itu punya visi yang jelas banget. Jadi dia memang visioner benar gitu. Jadi dia tuh hidupnya itu dia betul-betul punya tujuan yang jelas. Visinya yang paling terkenal itu kan ini ya, dia tuh ingin masa depan umat manusia ini menjadi lebih baik. Makanya dia buat perusahaan seperti Tesla dengan motor listriknya yang akan mengurangi emisi gas buang gitu ya. Terus ada SpaceX gitu ya, yang untuk bisa terbang ke luar angkasa, karena dia meyakini bahwa nanti masa depan tuh bumi ini udah tidak bisa ditinggali lagi. Jadi mulai sekarang dia harus bisa, kita ini manusianya harus bisa mulai untuk berlomba-lomba untuk menggali ilmu pengetahuan agar kita bisa tinggal di luar angkasa, entah di Mars, di bulan, atau di mana lah. Visinya dia tuh jelas, luar biasa. Yang kedua, Elon Musk itu pekerja keras banget. Itu sampai lebih sering tidur di kantor daripada di rumahnya. Bahkan banyak orang bilang Elon Musk tidak punya rumah. Dia punya rumah, cuma dia memang lebih sering tidur di kantor, jarang dia memang tidur di rumahnya. Dan dia itu sering banget ditegur sama security ya, karena memang di gedungnya tempat dia kerja itu tidak boleh tidur di sana. Akhirnya dia itu sampai akhirnya nyewa apartemen atau kadang tidur di rumah temannya yang dekat dengan kantornya. Jadi dia itu bisa cepat untuk kembali bekerja. Bahkan sampai dia itu mau menciptakan sebuah pil yang kalau dimakan bisa kenyang. Karena buat dia waktu makan 20-30 menit itu berharga banget. Buang-buang waktu itu, lebih baik dibuatnya kerja. Se-workaholic itu dia itu. Terus yang ketiga, Elon Musk itu orangnya pantang banget menyerah. Dia itu pantang menyerah. Seperti kita tahu ya, awal-awal SpaceX itu kan roketnya waktu diluncurkan meledak kan. Harga SpaceX itu roketnya itu berapa juta dolar, bukan barang murah. Dan dia terus tidak pantang menyerah. Sampai akhirnya sekarang mungkin dia satu-satunya perusahaan yang paling sering menerbangkan roket di saat sekarang ini. Bahkan negara pun kalah. Negara Amerika punya NASA, Cina punya divisi luar angkasanya, kalah sama SpaceX. Rutinitas dia menerbangkan roket luar biasa kan. Itulah Elon Musk. Terus yang keempat, Elon Musk itu punya banyak bisnis yang orientasinya masa depan. Nah, kita tahu lah ya, seperti Tesla, bagaimana dengan mobil listriknya. Akhirnya semua ikut menghadirkan mobil listrik, SpaceX. Nah, bahkan dia itu bisa untuk jalan-jalan ke luar angkasa yang sekali jalan berapa juta dolar gitu. Terus dia juga ada perusahaan artificial intelligence yang dia ingin menciptakan robot-robot pintar, dia ingin menciptakan gadget-gadget pintar dan lain sebagainya. Bahkan dia sempat mewanti-wanti bahwa umat manusia ini harus berhati-hati dengan AI itu, artificial intelligence itu. Ini bahaya banget. Tapi dia punya perusahaan itu. Itu ada 6 atau 7, yang paling terkenal 3 itu. Jadi dia punya banyak perusahaan yang memang orientasinya ke masa depan. Terus terakhir, dia itu sangat menghargai ide-ide gila. Karena dia tuh ide itu pokoknya dihargai banget. Segila apapun ide itu, dia itu menghargai banget. Karena memang terus terang saya baca itu ya, Tesla itu karena bukan ide dia, ide orang lain, temennya atau apa gitu, yang akhirnya dia wujudkan gitu. Dan SpaceX, siapa yang kepikiran punya perusahaan terbang ke luar angkasa? Kan sebelum itu kan hanya negara seperti NASA atau Rusia itu punya divisi luar angkasanya, Cina dan lain sebagainya. Tapi dia akhirnya bisa bikin perusahaan untuk itu, dan akhirnya dipakai oleh banyak negara untuk
menerbangkan satelit atau apa. Luar biasa. Jadi ide-ide begitu, bahkan yang pertama kali orang anggap gila lu bikin usaha ini, apa ada orang yang mau? Wah, dia nggak peduli. Terus kita tahu ya, dia sekarang lagi beli Twitter gitu kan, prosesnya sampai jutaan dolar. Dan dia punya misi tuh untuk Twitter itu. Terlepas dari apa namanya permasalahan atau apalah yang terjadi, tapi dia punya misi untuk beli Twitter itu sebenarnya. Dan dia itu kalau sudah punya, dia akan kejar terus itu. Itulah Elon Musk. Banyak memang yang kita bisa petik dari dia itu. Ya memang benar kan, hidup harus betul-betul punya visi. Jangan, banyak orang bilang malah hidup lah mengalir seperti air gitu. Wah, kalau saya sangat tidak percaya itu. Karena kita lihat hukum fisika lah. Air mengalir tapi kemana? Selalu ke tempat yang lebih rendah, benar? Ya jangan. Jadi punya visi yang jelas, punya tujuan hidup yang jelas. Kejar. Kerja keras. Jangan pernah menyerah. Kalau bisa punya usaha, punya usaha. Jangan cuma 1, 2, 3, nggak apa-apa. Terus itu tadi, kalau Anda punya ide-ide, jalankan. Kalau memang Anda yakin bisa berhasil, jalanin. Nggak usah terlalu pikirkan orang bilang ini A, B, C, A. Sudah, jalankan. Gini ya, kalau saya pribadi, saya punya ide gitu. Lebih baik orang bilang jangan, itu tidak akan, udah saya jalankan. Gagal ya sudah, saya tidak akan menyesal, karena ya daripada kita tidak menjalankan, kita nggak tahu apakah ide itu bisa berhasil atau tidak kan gitu. Jadi memang jalankan, jangan terlalu banyak dipikir, jangan terlalu banyak dengarkan kata orang. Aduh, sudahlah. Yang penting kita analisa, kita lihat bagaimana ini prospeknya atau apa gitu, pelajari bagaimana, yakin, jalan. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Jika ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat saya untuk menyinggung siapapun, murni hanya sharing aja. Dan jika dirasa video ini bermanfaat untuk kita semua, saya minta bantu di subscribe ya, klik tombol loncengnya. Jadi kalau saya upload video-video baru, teman-teman dapat notifikasinya. Oke, salam raya hobi dan bisnis.